Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen penguji dan seluruh penonton yang berbahagia. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat mengikuti tugas akhir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dava Afan dari semester 4 Prodi Teknik Informatika STT Pemusda. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membahas artikel tugas akhir dari mata kuliah Pemrograman Komputer 2. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya menjelaskan secara singkat tentang metode yang digunakan dalam artikel ini, yaitu jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation. Penjelasan singkat backpropagation. Backpropagation merupakan salah satu algoritma pembelajaran pada jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk mengenali pola dari sekumpulan data. Algoritma ini bekerja melalui dua tahap utama, yaitu propagasi maju atau forward propagation untuk menghasilkan keluaran dan propagasi mundur atau backward propagation untuk memperbaharui bobot berdasarkan nilai kesalahan atau error. Proses tersebut dilakukan secara berulang hingga model memperoleh bobot terbaik sehingga mampu melakukan klasifikasi atau prediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Pada penelitian ini, algoritma backpropagation digunakan untuk mengklasifikasikan mutu kuat tekan beton berdasarkan komposisi campurannya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Implementasi Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation untuk klasifikasi mutu tekan beton berdasarkan komposisi campuran. Latar belakang. Beton merupakan material konstruksi yang banyak digunakan pada pembangunan gedung, jembatan, maupun infrastruktur lainnya. Salah satu parameter penting dalam menentukan kualitas beton adalah kuat tekan beton. Namun, pengujian kuat tekan secara konvensional memerlukan proses curing selama 28 hari sehingga hasil pengujian tidak dapat diperoleh dengan cepat. Kondisi tersebut dapat menghambat proses pengambilan keputusan khususnya pada proyek yang memiliki jadwal pekerjaan yang ketat. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pemanfaatan artificial neural network dengan algoritma backpropagation untuk mengklasifikasikan mutu beton berdasarkan komposisi campuran tanpa harus menunggu hasil uji fisik selama 28 hari. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang nomor 1, merancang sistem klasifikasi mutu beton menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation. Kedua, mengkelompokkan mutu beton ke dalam 3 kategori, yaitu low, medium, dan high. Ketiga, membandingkan 4 konfigurasi hidden layer, yaitu dengan arsitektur 5, 10, 15, dan 20 neuron untuk memperoleh arsitektur dengan performa terbaik. Selanjutnya ada dataset. Dataset yang digunakan berasal dari UCL Machine Learning Repository. Data ini terdiri atas 1030 data eksperimen, 8 atribut input, dan satu atribut target berupa nilai kuat tekan beton. 8 atribut tersebut meliputi semen, blast furnace, slag, fly ash, water, super plastic scissor, coarse aggregate, fine aggregate, dan edge. Selanjutnya, nilai kuat tekan dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu low, medium, dan high. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini diawali dengan proses pengumpulan dataset. Selanjutnya dilakukan tahap praproses berupa normalisasi data. Data kemudian dibagi menjadi 70% data pelatihan, 15% data validasi, dan 15% data pengujian. Model dibangun menggunakan Neural Network Toolbox bernama MATLAB
dengan metode pattern recognition. Selanjutnya ke arsitektur CST. Arsitektur jaringan yang digunakan adalah 8, 15, 3. Untuk angka 8 menunjukkan jumlah neuron pada input layer. Angka 15 menunjukkan jumlah neuron pada hidden layer. Sedangkan angka 3 menunjukkan jumlah neuron pada output layer, yaitu kategori low, medium, dan high. Seluruh neuron pada lapisan masukan terhubung dengan seluruh neuron pada lapisan tersembunyi. Kemudian diteruskan ke lapisan keluaran melalui proses pembelajaran backpropagation. Selanjutnya ada algoritma backpropagation. Tahap pertama adalah menginisialisasi bobot dan bias secara acak. Tahap berikutnya memasukkan 8 variabel input ke dalam jaringan. Selanjutnya jaringan menghitung nilai pada hidden layer menggunakan fungsi aktivasi. Lalu keluaran hidden layer diteruskan menuju output layer untuk menghasilkan probabilitas kategori mutu beton. Apabila hasil prediksi belum sesuai dengan target, algoritma akan memperbaharui bobot melalui backpropagation sehingga memperoleh nilai kesalahan yang minimum. Selanjutnya ada confusion matrix. Berdasarkan confusion matrix, model dengan arsitektur 8-15-3 memperoleh akurasi sebesar 8,563%. Model mampu mengklasifikasikan kelas low dengan akurasi 92,1%, kelas medium sebesar 73,4%, dan kelas high sebesar 77,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa model telah mampu melakukan klasifikasi dengan baik meskipun kelas medium masih menjadi kelas yang paling sulit dibedakan. Selanjutnya ada recall. Tabel ini menunjukkan kelas medium memiliki nilai recall terendah pada hampir seluruh arsitektur. Hal tersebut disebabkan karena kelas medium berada pada rentang transisi antara low dan high, sehingga lebih sulit dipisahkan oleh model. Selain itu, distribusi data pada setiap kelas juga tidak seimbang. Selanjutnya ada ROC curve dan performance plot. Kurva ROC menunjukkan bahwa seluruh model memiliki kemampuan klasifikasi yang baik karena berada di atas garis diagonal. Sementara itu, performance plot menunjukkan nilai base validation performance sebesar 0,12546 pada epoch ke-52. Kurva ketiga, yaitu training, validation, dan testing, memiliki pola yang berdekatan sehingga model tidak mengalami overfitting. Untuk selanjutnya di bagian kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, saya menyimpulkan bahwa metode jaringan saraf tiruan backpropagation berhasil digunakan untuk mengklasifikasikan mutu kuat tekan beton. Arsitektur terbaik adalah 8, 15, sampai 3 dengan akurasi 85,63% dengan nilai cross entropy sebesar 0,44 dan base validation performance 0,12546. Model ini berpotensi membantu kontraktor atau produsen ready mix dalam memperoleh estimasi awal mutu beton tanpa menunggu proses pengujian selama 28 hari. Untuk selanjutnya di bagian saran, untuk penelitian selanjutnya saya mungkin bisa berimprovisasi menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih seimbang. Selain itu, mungkin di penelitian berikutnya dapat membandingkan metode backpropagation dengan algoritma lain seperti support vector machine, random forest, XGBoost, maupun deep neural network. Penelitian ini juga dapat dikembangkan menggunakan pendekatan regresi untuk memprediksi nilai kuat tekan beton secara langsung. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas
perhatian Bapak dosen penguji. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ataupun isi dalam presentasi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.